Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk memulai pembelajaran siang hari ini kita berdoa terlebih dahulu ya. Ya, Bu. Untuk berdoa silakan dipimpin ketua kelas. Saja. Sebelum mengawali kegiatan pembelajaran pada siang hari ini, doa dipersilakan. Cukup. Oke, terima kasih Mbak Elisa. Sebelum Ibu memulai, Ibu presensi terlebih dahulu ya. Ya, Bu. Mirna Widianti, Hadir, Ibu. Yuliana Putri, Hadir, Ibu. Elzandia. Hadir, Bu. Masuk semua ya hari ini? Iya, Ibu. Alhamdulillah masuk semua. Oke, pembelajaran hari ini yaitu interaksi keuangan dalam kehidupan negara ASEAN. Yang pertama mengenal negara-negara ASEAN. Apa itu ASEAN? Ada yang tahu? Tahu, Bu. Apa? Negara-negara di Asia, Bu. Oh ya. Oke, selanjutnya. ASEAN adalah singkatan dari Association of South Asian Nations, yang merupakan organisasi ekonomi dan geopolitik khusus untuk negara-negara di wilayah Asia Tenggara. Nah, ASEAN didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967. Organisasi ini dibentuk karena adanya keinginan kuat dari para pendiri ASEAN untuk menciptakan kawasan Asia Tenggara yang aman, damai, stabil, dan sejahtera. Nah, proses berdirinya ASEAN terjadi di aula utama gedung Departemen Luar Negeri di Bangkok, Thailand. Nah, 5 negara yang ikut serta dalam mendirikan ASEAN yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, dan Thailand. Nah, ada juga tokoh pendiri ASEAN yaitu Adam Malik dari Indonesia, Tun Abdul Razak Malaysia, Sinnathamby dari Singapura, Narciso Ramos dari Filipina, dan Tanat Koman dari Thailand. Nah, selanjutnya ada berapa sih negara ASEAN? Ada tahu? Ya, negara ASEAN ada 10. Nah, ini dari negara ASEAN yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, Singapura, Vietnam, Brunei Darussalam, Laos, Myanmar, dan terakhir Kamboja. Nah, selanjutnya tujuan didirikannya ASEAN. Ada yang tahu tujuannya apa? Itu untuk mempererat silaturahmi antara negara-negara Asia Tenggara, Bu. Ya, ada pendapat lain? Ya, Bu. Setuju ya sama Mbak Mirna? Setuju. Tujuan di sini yaitu melakukan peningkatan pada kualitas ilmu pengetahuan di antara anggota. Nah, yang kedua, mempercepat kemajuan sosial, pertumbuhan ekonomi, serta pengembangan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara. Nah, selanjutnya meningkatkan kerjasama yang aktif dan saling membantu antar negara anggota dalam memecahkan permasalahan. Dan yang terakhir yang pendapat dari Mbak Mirna tadi, menjaga hubungan baik dengan organisasi internasional yang memiliki tujuan dan visi yang sama, serta membuka peluang media untuk menjalin hubungan yang lebih dekat. Nah, selanjutnya negara ASEAN memiliki 4 bentuk. Ada yang tahu 4 bentuk negara ASEAN? Belum tahu. Nek apa Mbak Mirna? Kon apa? Nah, ini ya. Untuk negara ASEAN ada 4. Yang pertama yaitu compact. Nah, negara compact ini hampir setengah lingkaran. Contohnya negara Kamboja. Yang kedua yaitu fragmented. Negara kepulauannya terpisah. Salah satu contohnya yaitu negara kita sendiri ya. Yang ketiga yaitu aggregated. Bentuk negaranya memanjang. Contohnya Vietnam.
Yang keempat, nah, negaranya lebih kompleks seperti tangan memanjang, contohnya Thailand dan Myanmar. Nah, selanjutnya faktor pendorong interaksi antar negara. Ada yang tahu apa saja faktor pendorongnya? Belum tahu Ibu. Belum tahu ya? Nah, ini faktor pendorong interaksi antar negara ASEAN. Yang pertama yaitu kesamaan dan perbedaan sumber daya alam. Nah, pasti sudah tahu ya hasil sumber daya alam yang ada di Indonesia. Apa aja? Silakan. Tambang, batu bara. Nah, ya itu termasuk sumber daya alam. Nah, dengan adanya sumber daya alam ini dapat mendorong terjadinya kerjasama antar negara ASEAN. Salah satu contohnya yaitu Indonesia yang mengekspor hasil pertaniannya ke Singapura. Nah, itu termasuk faktor pendorong ya untuk terjadi kerjasama. Yang kedua yaitu kesamaan dan perbedaan kondisi geografis. Nah, kesamaan ini beberapa negara pada umumnya melakukan pembentukan negara ASEAN untuk menjaga stabilitas dan juga keamanan suatu negara tersebut. Nah, selanjutnya ada faktor penghambat interaksi antar negara. Ada yang tahu faktor penghambatnya? Konflik. Nah, ya itu termasuk apa lagi? Terus lupa Bu. Ideologi. Ya, ideologi juga ya. Nah, ini faktor penghambat interaksi antar negara ASEAN. Nah, yang pertama yaitu perbedaan ideologi. Apa ideologi negara kita? Pancasila. Benar sekali. Nah, dengan adanya perjanjian pembentukan organisasi ASEAN ini, hampir tidak ada negara ASEAN yang menutup diri untuk melakukan kerjasama. Yang kedua yaitu konflik dan peperangan. Adanya konflik dan peperangan ini dapat menghambat ya terjadinya karena mengancam stabilitas dan keamanan suatu negara. Yang ketiga yaitu kebijakan protektif. Ada yang tahu kebijakan protektif apa? Belum tahu Ibu. Kebijakan protektif yaitu tidak menerima hasil impor pertanian dari negara manapun. Nah, apabila negara tersebut menerapkan kebijakan protektif ini, memungkinkan tidak dapat menjalin hubungan baik dengan negara lain karena menutup diri dari hasil impor negara manapun. Nah, yang keempat yaitu perbedaan kepentingan negara. Nah, apabila suatu negara tersebut memiliki suatu negara ASEAN, anggota ASEAN memiliki kepentingan negara yang berbeda-beda, itu dapat menghambat ya karena seharusnya memiliki kepentingan negara yang satu tujuan yang sama. Nah, itu baru disebut kerja sama. Nah, selanjutnya yaitu tugas individu. Ini silakan dicari. Untuk tugas ini langsung saja ya. Ini dicari pertama. Nah, ini untuk Mbak Elza, ini untuk Mbak Yuli, dan ini untuk Mbak Mirna. Silakan dicari karakteristiknya masing-masing. Tugas rumah kan begitu. Ya, ini dikerjakan terlebih dahulu. Nanti kalau tidak selesai baru ada minimal halaman berapa itu bagus. Tidak, ini dicari karakteristiknya saja, simpel, singkat saja. Silakan bisa dicicil terlebih dahulu ya. Ya. Boleh terus Ibu? Boleh, silakan. Itu namanya peta mana saja. Jadi pembagiannya juga untuk yang ini Mbak Elza, untuk yang kedua Mbak Yuli, untuk yang ketiga Mbak Mirna. Ya, dari karakteristik nih. Iya, ini negara ASEAN ya tiga-tiganya.
Coba tanya gambar pertama itu Malaysia bukan ya? Oke, cari ini tugas ya. Kan bisa dikerjakan di sini. Iya. Ini tugas di sini apa di rumah itu? Di sini terlebih dahulu, nanti kalau Mau istirahat. waktunya- Oh, dia mau istirahat ya? Iya. Ya udah, ini dipakai buat itu ya, tugas di rumah aja ya. Minggu depan dikumpulkan lalu dipresentasikan. Baik, Satu baik. sama itu ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan enggak? Tidak, Ibu. Dari aku tidak. Mungkin dari teman. Saya Bu, tadi saya sudah mencatat pertanyaan saya. Kenapa ada perbedaan kepentingan negara itu jadi penghambat? Oh, yang pengen menghambat ini ya? Ini. Iya enggak Pak? Tadi gimana pertanyaannya? Kenapa? Kenapa ada perbedaan kepentingan negara yang menjadi penghambat? Oke. Kepentingan negara mengapa jadi penghambat? Karena perbedaan kepentingan negara ini tidak termasuk satu tujuan yang sama dalam kerjasama. Nah, jadi dengan kerjasama itu harus memiliki tujuan yang sama dalam negara ASEAN tersebut. Oh ya, Pak. Kurang apa? Sudah cukup Bu, terima kasih. Cukup ya. Ada yang mau menyimpulkan nggak? Saya Ibu, Oke, silakan. dari materi tersebut bahwa ASEAN itu terbentuk dari yang awalnya itu dari lima negara, kemudian setelah ASEAN jadi terdapat 10 negara yang ada di ASEAN. Nah, dalam ASEAN tersebut terdapat faktor-faktor antara lain yaitu faktor penghambat seperti perbedaan kepentingan, terus dan lain-lain. Oke, terima kasih ya. Iya. Mungkin itu saja pembelajaran siang hari ini ya. Ya, Bu. Ibu cukupkan karena sudah mau Rahat. Nah, tadi dibuka dengan pembacaan kelas, sekarang dibuka dengan pembacaan kelas. Silakan ketua kelas bisa memimpin. Baik, untuk pembelajaran pada siang hari ini berdoa dipersilakan. Cukup? Oke, terima kasih ketua kelas. Ibu cukupkan ya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Story.